Halo Sekolah Minggu Agai Caung Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Kita angkat satu lagu pujian, I Want to Be Your Friend. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Susu
dasar titah pada ibadah kita saat ini, yaitu dari titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan, Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian, marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Setia Setialah. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami akan belajar hari ini untuk setia kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan Yesus, kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Pujilah engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Shalom adik-adik.
Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini dibawakan oleh Kak Clarissa. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan kita yang pertama itu terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Buat adik-adik kelas pratama, praremaja, dan juga kelas kecil yang udah bisa baca, boleh dibuka Alkitabnya di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Udah, Korintus di perjanjian baru. Oke, kakak bacain ayatnya ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, yang kedua itu kita buka Alkitab kita lagi di 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika 2:19 masih di perjanjian baru. Oke, kakak bacain ya. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota pengkemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Oke, yang ketiga kita buka lagi Alkitab kita di 2 Timotius 4 ayat 8. Masih perjanjian baru, 2 Timotius 4 ayat 8. Udah, kakak bacain lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, yang keempat, kita buka lagi Alkitab kita di 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. Masih perjanjian baru ya adik-adik ya. Oke, kakak bacain lagi firman Tuhannya. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan yang terakhir, firman Tuhan itu terambil dari Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, masih perjanjian baru. Oke, kakak bacain lagi ya. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih ingat buah-buah roh itu apa aja sih adik-adik? Oke, coba kita sebutkan bareng-bareng buah-buah roh dengan nyanyian yang biasa kita nyanyikan di sekolah minggu. Oke? 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, kira-kira ada yang tahu gak tema kita minggu ini apa? Iya, tema kita minggu ini adalah salah satu dari buah-buah roh yang tadi kita sebutkan, yaitu buah dari kesetiaan. Coba kita ulangin bareng-bareng tema kita minggu ini. 1, 2, 3. Buah dari kesetiaan. Oke, kira-kira adik-adik ada yang tahu gak sih arti kesetiaan atau setia itu apa? Iya, kesetiaan atau setia itu adalah berpegang teguh, patuh, dan juga taat. Nah, adik-adik, Tuhan itu setia adik-adik.
Buktinya apa kalau Tuhan itu setia kepada kita? Buktinya Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, baik dalam keadaan kita senang maupun dalam keadaan kita susah. Dan juga adik-adik, karena Tuhan itu adalah setia, maka Tuhan pun mengajari kita adik-adik untuk setia. Siapa di sini mau jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Iya, pasti adik-adik sekolah minggu pada mau jadi anak Tuhan. Nah, kalau mau jadi anak Tuhan, maka kita harus setia juga seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau putar video, adik-adik lihat videonya ya. Susi sedang susah saat ini. Orang tuanya terjangkit virus COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Akibatnya, ia kerepotan mengurusi beberapa pekerjaan di rumah dan mengurusi adik-adiknya yang masih kecil. Sekalipun, tantenya juga datang dari luar kota untuk membantu Susi. Pekerjaan di rumah membuatnya kelelahan, sehingga beberapa tugas sekolah tidak tuntas dikerjakan. Gurunya sudah menegurnya berkali-kali loh. Tetapi Susi tidak menceritakan kenapa ia bisa tertinggal. Padahal 3 hari lagi Susi akan masuk ujian tengah semester. Ia benar-benar belum siap. Baru belajar sedikit, adik-adiknya sudah datang memanggil-manggil untuk bermain. 2 hari menjelang ujian, Susi menelpon Anita supaya dapat membantunya dalam hal belajar bersama. Tetapi karena PSBB, maka Anita tidak dapat membantunya. Susi diam-diam mulai berpikir untuk menyontek. Ia takut kalau nilainya akan jatuh. Ia takut hal itu akan berdampak pada kenaikan kelasnya di tahun depan. Susi mulai mengatur bagaimana caranya supaya ia bisa menyontek. Apalagi ujiannya online, sehingga pikir ada banyak kesempatan untuknya supaya bisa menyontek. Lalu malam harinya ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang mengerjakan ujian sambil menyontek. Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang membukanya, dan guru kelasnya muncul dan menegurnya. "Mengapa anak pintar seperti kamu masih menyontek?" Susi terkejut di dalam mimpi. Dan akhirnya, ia pun terbangun. Ia berjanji tidak akan menyontek apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Susi mengerjakan ujiannya tanpa menyontek. Dan karena ia tak punya cukup waktu untuk belajar, maka otomatis nilainya rendah semua. Guru kelasnya keheranan dan kemudian memanggil Susi. Lalu Susi menceritakan apa yang sedang terjadi. Mendengar cerita Susi, maka guru kelasnya berkata, Susi, Ibu salut sama kamu, Susi. Memang nilai kamu saat ini jelek. Tetapi satu hal yang luar biasa ada di dalam diri kamu, bahwa kamu sekarang adalah anak yang setia. Kesetiaan kamu terhadap perintah Tuhan untuk tidak menyontek kelak akan membuat kamu berhasil dalam segala hal. Dan karena kamu sudah jujur dan juga setia pada kebenaran, maka Ibu memberi kamu kesempatan untuk memperbaiki semua nilaimu melalui ujian susulan bila kamu sudah siap. Susi bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tetap menyertainya dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Haleluya, puji Tuhan, kata Susi. Nah, adik-adik, dari video Susi yang tadi telah kita lihat, kita mau belajar bahwa setiap cobaan yang sedang kita hadapi, maka kesetiaan kita itu sedang diuji. Contohnya itu tadi Susi, di mana orang tuanya itu sedang sakit dan juga beberapa hari lagi dia akan mengadakan ujian. Dan bahkan si Susi ini berpikiran untuk mencontek ya adik-adik. Tapi karena Susi setia kepada Tuhan, dia pun tidak mencontek. Dan walaupun akhirnya nilainya kurang memuaskan, tapi karena Susi setia kepada Tuhan, gurunya pun memberikan
kesempatan kepada Susi untuk memperbaiki nilai-nilainya tersebut. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik, coba sebutkan tokoh-tokoh yang tidak setia dalam Alkitab itu siapa aja? Ya, contohnya itu ada Raja Saul, Simon Petrus, Yudas Iskariot. Dan dampaknya apa sih adik-adik kalau kita tidak setia kepada Tuhan? Dampaknya itu contohnya Yudas Iskariot, yaitu berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dia tidak setia kepada Tuhan Yesus dan akhirnya dia menyesal atas perbuatannya, tapi dia tidak melakukan pertobatan sehingga akhirnya dia bunuh diri atau mati. Tapi dan sekarang kakak mau tanya lagi, contoh tokoh Alkitab yang setia itu ada siapa aja adik-adik? Ya, ada Ayub, ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, terus juga ada Paulus, ada Abraham, dan juga masih banyak lagi. Nah, dampaknya apa adik-adik kalau kita setia? Iya, kalau kita setia, misalkan contohnya itu Daniel, dia kan dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi karena dia setia kepada Tuhan, Tuhan menjagai dan melindungi Daniel dari singa-singa tersebut. Nah, adik-adik, jadi di sini adik-adik mau setia atau tidak setia kepada Tuhan? Siapa yang mau setia kepada Tuhan? Siapa yang mau tidak setia kepada Tuhan? Nah, iya. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita, menjagai kita dalam keadaan kita senang maupun kita susah. Nah, adik-adik, kakak juga mau tahu kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita 5 mahkota yang tadi udah kita baca di firman Tuhannya, yaitu ada mahkota yang abadi, mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan juga mahkota kehidupan. Coba 5 mahkotanya kita ulangin bareng-bareng. Tadi ada apa aja? Mahkota yang abadi, mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, yang terakhir adalah mahkota kehidupan. Maka dari itu, kakak mau mengajarkan adik-adik untuk hidup setia kepada Tuhan, dan yang mendapatkan 5 mahkota tadi itu hanyalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yuk, mulai dari sekarang kita mau setia kepada Tuhan. Nah, contoh kita setia kepada Tuhan itu apa sih adik-adik? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya itu kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, terus juga tidak menyontek seperti yang Susi lakukan tadi, dan juga saling mengasihi. Nah, itu contoh hal-hal kecil bahwa kita setia kepada Tuhan. Maka dari itu, yuk adik-adik, kita mau minggu ini kita mau setia kepada Tuhan, kita mau melakukan hal-hal apa yang disukai oleh Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang kakak sampaikan bisa adik-adik pahami, bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati penyampaian firman Tuhan pada hari ini Tuhan, yang disampaikan oleh Kak Clarissa. Biarlah Bapa setiap firman yang disampaikan oleh Kak Clarissa boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarnya Tuhan, khususnya buat adik-adik sekolah minggu Tuhan, boleh mengerti, boleh memahami maksud firman Tuhan pada hari ini, dan juga boleh dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan berkati juga Tuhan kegiatan sekolah minggu berikutnya Tuhan, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah pada hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan kami dalam aktivitas kami selanjutnya, Engkau jaga dan lindungi kami selalu Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, ampunilah juga Tuhan atas kesalahan dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu lagu pujian, Terima Kasih 1000. Bersinar udara
adik-adik, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu atas kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah baik dalam kehidupan kami. Bapa, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, firman yang adik-adik dengarkan Tuhan bisa menjadi rema, bisa menjadi pita dalam kehidupan adik-adik ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu di dalam studinya Tuhan. Berkati mereka Bapa, beri mereka kepintaran, kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu saja Tuhan, agar mereka ya Bapa dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan benar dan menjadi kebanggaan hanya bagi-Mu saja Bapa. Tuhan yang baik, kami berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan, beri mereka kesehatan di masa tuanya Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi mereka Tuhan. Begitu juga dengan dan kakak sekolah minggu, berkati mereka juga Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan itu semua hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu saja Bapa. Tuhan yang baik, kami juga lupa untuk doakan gereja kami Tuhan. Kiranya berkati gereja kami untuk lebih lagi ya Bapa, menjadi berkat-Mu, perpanjangan tangan-Mu Bapa. Tuhan yang baik, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Namun kiranya Tuhan hapus segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami ya Bapa layak menjadi anak-anak-Mu. Inilah Tuhan doa kami ya Bapa, kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi
tetap